Untuk soal nomor 3 juga merupakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel karena pertidaksamaannya lebih dari satu. Nah, di sini juga teman-teman harus hati-hati dalam menggambar di HP-nya, terutama untuk pertidaksamaan yang kedua, karena ruas kanannya negatif ya. Ini kalau mau pakai cara cepat, teman-teman perlu mengubahnya menjadi positif. Caranya dengan mengalihkan semuanya ini pertidaksamaannya ruas kiri dan ruas kanan dengan negatif 1. Artinya teman-teman tinggal ganti saja tandanya. Ini kan 3 minus 3x jadi 3x. Ini kan plus y jadi minus y. Karena dikalikan dengan minus 1 tandanya dibalik jadi kurang dari. Kemudian minus 3 jadi 3. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman perhatikan kalau mengerjakan soal, kalau masih ruas kanannya minus, kalau mau pakai cara cepat nanti bisa keliru ya. Jadi diubah ke plus dulu. Oke, untuk nomor 1 juga harus hati-hati karena ini 2 dan 3-nya minus semua. Jadi kita tidak perlu mengganti tandanya. Oke. Langsung saja kita gambar DHP dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu minus 2x minus 3y kurang dari atau sama dengan 6. Bisa pakai cara cepat karena 2 kali 3 sama dengan 6. Oke. Minus 2x kita gambar di sumbu y. Minus ya, tidak mengubah tanda. Oke. Minus 3y kita gambar di sumbu x. Kemudian seperti biasa kita hubungkan. Oke, dengan garis. Nah, kita tentukan pertidaksamaannya. Cara menentukan pertidaksamaannya juga gampang. Oh ya, ini minus, tanda pertidaksamaannya minus, koefisien y-nya juga minus 3. Berarti minus kali minus plus. Ya, berarti kalau plus tanda pertidaksamaannya di atas garis. Di atas garis. Tapi kita arsir yang di bawah garis. Oke, jadi teman-teman kita arsir dulu. Oke, kemudian pertidaksamaan yang kedua kan tadi sudah diubah, berarti kita cukup perhatikan yang ini ya teman-teman. Nah, kita perhatikan yang ini. Oke, 3 dengan 1, 3 kali 1 3, berarti bisa pakai cara cepat. Oke, 3x berarti gambar di y. Oke, di sini juga hati-hati, 3 dengan satunya itu satu positif satu negatif, berarti nanti dibalik ya. 3x berarti jadi minus 3, gambar di sumbu y. Kemudian min 1 min y itu kan min 1y, jadi positif 1, gambar di x. Kemudian seperti biasa kita hubungkan dengan garis. Oke, kita hubungkan. Kemudian kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita lihat tanda pertidaksamaannya negatif dan koefisien y-nya juga negatif. Berarti negatif kali negatif positif. Berarti dia berada di atas garis. Di atas garis ini ya. Di atas garis. Berarti kita arsir yang bawah garis. Oke. Cukup mudah. Oke. Kemudian kita gambar DHP dari x lebih dari atau sama dengan 0. Kalau x berarti justru kita perhatikan sumbu y. Karena dia lebih dari 0 berarti DHP-nya di sebelah kanan, sumbu y. Berarti kita arsir yang sebelah kiri. Sebelah kiri sumbu y. Oke. Kemudian kita gambar DHP yang y lebih dari atau sama dengan 0. Kita perhatikan sumbu x. Karena lebih dari berarti DHP-nya di atas sumbu y. Tapi kita arsir yang di bawah sumbu y. Oke, bisa teman-teman lihat daerah yang paling bersih mana teman-teman? Ya, di sini ya teman-teman. Daerah yang paling bersih ini itu merupakan DHP. Batasnya dari sini ini
ke sini dan ke sini. Kita kasih tanda saja biar teman-teman tidak bingung. Ini di batas-batasnya teman-teman, ini dan seperti ini. Ini merupakan di HP dari pertidaksamaan ini. Oke, cukup mudah. Nah, untuk soal selanjutnya kita balik ya teman-teman. Kalau sebelumnya kita diminta untuk menggambar DHP dari suatu pertidaksamaan ataupun suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kali ini kita diberikan sebuah gambar DHP, kemudian kita tentukan pertidaksamaan linear dua variabelnya atau sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Kalau untuk soal yang pertama berarti karena gambarnya cuma satu, berarti kita hanya diminta untuk menentukan pertidaksamaan linear dua variabelnya. Oke. Perintah soalnya seperti yang teman-teman lihat. Jika daerah yang diarsir berwarna kuning merupakan DHP, maka tentukan pertidaksamaannya. Nah, untuk menentukan pertidaksamaannya, teman-teman perhatikan dulu ini garisnya. Oke, kita beri nama garisnya dulu. Oke, ini kan garisnya yang pertama kan 5 di X, kemudian min 6 di Y. Ingat ketika teman-teman tadi menggambar DHP yang nempel sama X justru gambar di Y, dan yang nempel sama Y justru gambar di X. Oke, ini kan minus 6, berarti minus 6 Y. Minus 6 kan gambar di Y, berarti nanti jadinya minus 6 X. Oke, ini kan 5 gambar di X. Oke, 5 gambar di X, berarti nanti dia jadi 5 ya. Oh iya benar teman-teman, saya lupa. Kan ini minus 6. 1 minus 1 positif. Berarti nanti minus 6 dia jadi positif dong. Jadi 6. 6 apa? Karena dia di sumbu Y, berarti jadinya justru 6X. Oke. Ini kan 5 positif. Berarti jadinya negatif 5. Karena di sumbu X berarti negatif 5Y. Oke. Ini gambarnya seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk ruas kanannya kan tinggal dikali 5 kali 6 atau 6 kali 5 30. Oke. Supaya daerah penyelesaiannya di bawah, berarti dia kurang dari dong. Ada sama dengannya enggak? Oke, kita lihat dari gambar garisnya. Kalau putus-putus berarti tidak ada sama dengannya. Nah, berarti ini adalah pertidaksamaan yang memiliki DHP ini. Itu ya teman-teman, gampang kan? Oke. Kenapa DHP-nya di bawah? Karena kan tadi sudah jelasin daerah yang diarsir berwarna kuning merupakan DHP, berarti DHP yang bawah. Dan ini pertidaksamaannya. Bisa teman-teman cek menggunakan aplikasi Desmos. Oke. Kemudian soal terakhir. Nah, ini juga kita diminta untuk menentukan DHP-nya. Ada 2 garis di sini. 2 garis DHP. Nah, kalau DHP-nya seperti ini, kita lihat saja DHP-nya dibatasi oleh garis yang mana saja. Yang pertama dibatasi oleh garis yang berwarna hijau. Kemudian dibatasi oleh garis yang berwarna merah. Dan dibatasi oleh sumbu Y dan sumbu X. Oke. Pertama, ini kan positif semua. 5 positif, 8 positif. Nah, berarti tidak ada di balik-balik tanda nih. Berarti nanti sistem pertidaksamaannya apa saja. Oke. Kita lihat 5 positif, 8 positif. 5 gambar di X, berarti jadinya 5Y. Kemudian 8 gambar di Y, berarti jadi 8X plus 8X. Biasa X kan di depan. Oke. Ini kan DHP-nya di bawah garis nih. Supaya DHP-nya di bawah garis berarti nanti dia kurang dari kan? Ya. Karena ini plus, ini minus, nanti DHP-nya supaya di bawah garis. Oke. 40. Yaitu hasil perkalian dari 8 dan 5. Karena garisnya tidak putus-putus berarti ada sama dengannya. Oke. Itu ya. Kemudian yang kedua. Kita perhatikan garis yang berwarna hijau.
dia memotong 0,4, dan di sumbu X dia memotong 7,0. Nah, 4 di sumbu Y berarti nanti 4x gitu ya, karena sama-sama positif. 4 positif, 7 positif, berarti nanti plus 7 di X berarti 7Y. Supaya DHP nya di bawah, maka nih kurang dari, dia tidak putus-putus berarti sama dengan. Oke, tinggal kaliin 4 kali 7 berapa? 28. Oke, ini adalah yang ketidaksamaan kedua ya. Oke, kemudian kita lihat nih, kalau ini kan juga dibatasi oleh sumbu Y dan sumbu X. Nah, kalau dibatasi sumbu Y, supaya DHP nya di sebelah kanan, berarti dia nanti X besar dari atau sama dengan 0. Kemudian dia kan di atas sumbu X, di atas sumbu X. Supaya dia di atas sumbu X, berarti nanti Y nya harus lebih besar dari 0 gitu ya. Berarti ini adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang sesuai dengan DHP yang diberikan ini tadi ya. Oke, demikian pembahasan kita tentang program linear.